Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur alam ini sedemikian rupa sehingga tertata rapi. Namun manusialah yang mengubah tatanan itu menjadi porak-poranda baik dalam kehidupan manusia maupun alam semesta. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada teladan utama dalam pergaulan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat beliau dan para pengikutnya yang baik hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dewan juri yang terhormat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk membawa tausiah yang berjudul Menjauhi Pergaulan Bebas. Pada zaman ini, pintu kemaksiatan sudah terbuka sangat lebar. Wanita fasik dan fajir telah diperdaya oleh hasutan setan untuk membuka aurat mereka di mana-mana. Bahkan ada yang lebih sempurna gerakan TikToknya dibanding gerakan sholatnya. Banyak mata memandang bebas kepada hal-hal yang telah diharamkan kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercampur baur antara laki-laki dan wanita telah terjadi di berbagai tempat. Media porno dan film cabul telah merajalela tanpa terkontrol. Traveling ke negeri-negeri rusak dan kafir dibuka lebar. Pergaulan bebas digandrungi oleh setiap remaja. Prostitusi dan media porno dibuka di sembarang tempat dan setiap orang leluasa untuk menikmatinya tanpa batas. Pergaulan bebas, pacaran, bahkan seks bebas di kalangan kaula muda ini sudah seperti perkara yang biasa karena sudah menjadi lifestyle di sebagian kalangan masyarakat. Perempuan bergandengan dan pergi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, baik itu di acara resmi, santai, studi maupun bisnis. Maka tak dapat dielakkan lagi bahwa musibah besar akan menimpa generasi muda negeri ini. Oleh karena itu, sebagai seorang remaja muslim yang ingin pandai dalam bergaul, namun tidak terkontaminasi oleh berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk dan dekadensi moral sehingga menjadi sampah masyarakat, harus memperhatikan dan menghindari hal-hal berikut ini. Yang pertama, pergaulan bebas. Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan sebab banyak anak-anak yang masih belia dan masih produktif yang seharusnya masih bersungguh-sungguh dalam menentukan arah hidupnya malah terperosok dalam pergaulan bebas dan penggunaan obat terlarang. Kondisi ini diperparah dengan adanya tayangan televisi yang menampilkan adegan ranjang secara vulgar dan penerbitan majalah murahan. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengajarkan etika pergaulan dengan norma-norma yang sangat indah. Jika diamalkan akan tercipta kehidupan yang terhormat dan bermartabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga manusia dengan syariat Islam yang membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan sangat ketat. Bahkan tidak diperbolehkan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita untuk sering keluar rumah kecuali untuk hal yang terdesak dan sangat penting walaupun untuk sholat. Yang kedua, berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah menjadi tradisi tingkat nasional maupun internasional, baik itu dalam instansi pemerintah, swasta ataupun masyarakat. Mereka akan merasa aneh jika ada orang mempermasalahkannya. Padahal dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kepala seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Subhanallah, betapa rincinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatur semua itu untuk menjaga hambanya agar tidak ternodai sekecil apapun. Sudah selayaknya kita umat muslim pada khususnya dan umat manusia pada umumnya melaksanakan petunjuk-petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada suatu larangan di dalamnya kecuali terdapat mafsadat dan tidak ada suatu perintah di dalamnya kecuali terdapat manfaat. Yang ketiga yang selalu menjadi trending topic, the most of the wanted.
pacaran atau berhalwah dan ikhtilat. Pacaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan yang berdasarkan cinta kasih. Sedangkan berpacaran artinya bercinta-cintaan atau berkasih-kasihan. Atau lebih gampangnya lagi, menjalin hubungan cinta dengan lawan jenis sebelum menikah yang biasanya hanya dilakukan berdua-duaan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngertilah, masa enggak? Berpacaran sudah menjadi tradisi yang sangat digandrungi oleh anak muda zaman sekarang. Bahkan gairah hidup pun bisa hilang jika tidak mempunyai pacar alias jomblo. Keinginan berpacaran pun semakin meningkat ketika melihat pasangan-pasangan haramnya sedang beruuan. Akhirnya muncullah penyakit 3 huruf IRI, iri. Padahal hal-hal seperti itu tidak perlu diirikannya saudara-saudariku. Tenang saja, nanti ada waktunya dengan yang halal. Tenang saja. Cara berpacaran zaman sekarang pun sangat bervariasi. Ada yang langsung bertatap muka, ada yang LDR-an, dan ada yang virtual. Apa itu hubungan virtual? Yaitu mereka yang belum pernah bertatap muka, yang belum pernah langsung bertemu, tapi sudah menjalin hubungan yang haram. Semua itu bermula dari hubungan elektronik, lalu satu sama lain pun berjanji untuk saling bertemu, maka pertemuan demi pertemuan pun terjadi. Akhirnya muncullah perbuatan yang haram dan terkutuk. Awalnya mereka melakukannya dengan penuh rasa takut, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Nauzubillahi min. Syariat Islam sangat melarang budaya tersebut, sebagaimana dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena yang ketiganya adalah setan, kecuali bersama mahramnya. Yang keempat, pandangan mata liar. Untuk para laki-laki, jagalah mata kalian. Jangan dikotori dengan hal-hal yang untuk memandang wanita yang membuka aurat sebagian atau seluruh auratnya. Begitu pula juga dengan seorang laki-laki, begitu pula juga dengan seorang wanita. Jangan memandang laki-laki yang membuka auratnya, baik itu di HP, televisi, film atau lain-lainnya. Apalagi melihat secara langsung. Maka dari itu setiap muslim dan muslimah berkewajiban untuk menahan pandangannya, karena itu merupakan sumber dari fitnah atau penyebab dari rusaknya hati dan menyimpangnya dari kebenaran. Dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika askalahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dalam Musnad Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, pandangan adalah satu anak panah di antara anak panah iblis. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan demi pandangan, karena kamu hanya mempunyai hak pada pandangan yang pertama dan tidak pada pandangan yang berikutnya. Maksud dari pandangan yang pertama adalah pandangan yang mendadak atau yang tidak disengajai. Maka dari itu, kata Ustadz Das'ad Latif, kalian para laki-laki jaga mata, kita yang perempuan jaga akhlak. Supaya kalau kita yang perempuan bergentayangan kak di luar, ndak habis amalnya kalian para laki-laki. Begitupun sebaliknya, understand? Yang terakhir, yang kelima, bercengkrama mesra dengan lawan jenis. Menurut pantun, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Bermula dari pandangan mata yang menggoda, lalu hati pun bergetar dan perasaan pun berbunga-bunga, maka gayung pun bersambut dan timbullah perasaan yang menggebu-gebu. Keduanya begadang sampai larut malam, hingga akhirnya setan pun tidak tinggal diam, dan akhirnya terjadilah perbuatan yang haram. Betul apa betul? Allah Subhanahu wa taala melarang setiap pembicaraan dengan lawan jenis, seperti firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 32 yang berbunyi, "Fala takhdona bil qauli fayatma alladzi fi qalbihim maradun." Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Shadaqallahul azim.
Akan tetapi bukan berarti seorang wanita dilarang secara mutlak untuk berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Pembicaraan pun terkadang diperlukan, namun harus serius seperlunya, baik itu secara langsung maupun melewati telepon. Karena pembicaraan lewat telepon pun kadang mengundang banyak mudarat dan kerusakan dikarenakan suara wanita yang manja bisa menggoda lawan bicara. Dewan juri yang terhormat, hadirin dan hadirat yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, hendaknya kita para remaja muslim menghindari dan meninggalkan pergaulan-pergaulan bebas yang telah saya sebutkan tadi, dan masih banyak lagi yang harus kita hindari bersama-sama dengan cara mencari ilmu yang bermanfaat, beribadah dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi insya Allah besok telah masuk bulan suci Ramadan, jadi buat kamu-kamu yang masih punya pacar, kasih putus tempo daripada kamu lepuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semua yang baik datangnya dari Allah, sedangkan yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Pesan saya, jangan pernah tinggalkan sholat dan jadilah anak yang soleh-solehat dan bukan jadi anak yang salah-salaha. Kayu papan bunga setanggi, pisau arit memotong duri. Kapan-kapan kita sambung lagi, mohon pamit undur diri. Jangan lupa berfastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.